perbincangan kita dalam obrolan pagi edisi hari ini, Selasa 7 Juni 2016. Mohon maaf agak terganggu tadi, ada kerusakan teknis sedikit di studio kami. Kita mulai perbincangan dengan Ketua Forkom Kades Kabupaten Buleleng, Bapak Madi Sudiejo, seputar tugas pokok dan fungsi Kepala Desa. Ya, Pak Kades, beberapa hari lalu saya dengar terjadi polemik di mana siltap atau penghasilan tetap Kades di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya bisa direalisasikan. Tapi demikian, walaupun demikian, para Kades tetap semangat Pak ya, melayani dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Gimana ceritanya hal ini bisa terjadi Pak Kades? Silakan. Baik, Bung Wiratmaji yang saya hormati, pada kesempatan ini sebelum kita menuju kepada sebuah jawaban tentang polemik tadi, ada baiknya saya akan sampaikan sedikit pemahaman tentang bahwa apa yang mesti dipahami oleh rekan-rekan kepala desa, kades atau yang lumrah disebut berbekal ya pada saat ini. Pertama mungkin akan saya sampaikan bahwa pemahaman seperti apa. Jadi desa itu adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Itu juga hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Nah, keuangan desa merupakan sebuah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa itu sendiri. Bung Wirat yang saya hormati, nah, terus berikutnya persoalan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban. Nah, dari pertanggungjawaban keuangan desa itu, rencana kerja pemerintah desa itu harus ada seperti RKP. Dan RKP itu adalah merupakan penjabaran dari RPJMDes gitu. Nah, RPJMDes ini yang mestinya dipersiapkan dalam bentuk dana APBDes. Dan berikutnya juga ada APBN yang bertanggung jawab dalam hal ini, kemudian APBD. Nah, kemudian dengan polemik sedikit yang kemarin ada persoalan sedikit keterlambatan. Ini sesungguhnya sekali juga kita mesti mempertanyakan pertama persoalan pemahaman, pengetahuan tentang aturan atau semua regulasi yang ada tentang pemanfaatan dana tadi. Nah, sebelum menuju kepada sebuah pemanfaatan, tentunya ini ada semacam pemahaman melalui sosialisasi. Ketika sosialisasi ini tidak maksimal, maka pemahaman ini akan menjadi sedikit menyulitkan bagi kita. Karena apa, Bung Wiratmaji? Seperti yang saya lakukan pada saat ini adalah berdasarkan survei, ya, berdasarkan analisa, kemudian juga persepsi dari rekan-rekan atau teman-teman kades yang ada di semua desa yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Mereka menyampaikan, ya, pertama ruwet lah, kemudian kacau lah, kemudian membingungkan dan sebagainya. Nah, ini artinya kalau kita mungkin bisa sampaikan tingkat pemahaman pengetahuan tentang aturan penggunaan dana atau keuangan desa ini, saya kira belum maksimal. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu status belum maksimal, berarti semua pihak yang terkait atau yang terlibat dalam unsur ini ya mesti memaksimalkan diri, apakah itu pengetahuannya,
pemahamannya tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan, kemudian juga penggunaan dana yang ada di desa, apalagi dalam bentuk perencanaan. Ini benar-benar harus matang. Ya, ini dialami oleh para kades baru atau mungkin hampir sebagian kades, Pak Ketua Prokop? Ya, saya kira semua perbekal karena berada di posisi transisi aturan sekarang begitu. Mereka ya benar-benar mempersiapkan diri. Saya kira juga perbekal yang lama karena aturan ini dipressing atau dengan aturan yang baru pula disempurnakan lah, katakan seperti itu, maka mereka harus belajar pula tentang aturan yang baru ini. Begitu. Dan selanjutnya, ya, jika ingin memahami hal itu dengan baik, ya, saya kira ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh rekan-rekan perbekal, yaitu tentang siklus pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan, pertama mungkin persoalan perencanaan, kemudian pelaksanaan, selanjutnya peradausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dan ini pun laporan ini ada tingkatannya. Berarti ada laporan semester pertama, laporan semester akhir tahun, kemudian juga laporan realisasi APB desa. Ya, sampai saat ini sudah berapa yang terampung APBDes-nya dan sudah disampaikan pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan? Kalau itu bisa diukur dari dana yang mesti dikelola oleh desa itu sudah cair. Nah, ketika ini tahapan yang pertama, dana desa itu sudah cair atau alokasi dana desa itu sudah cair 25%. Nah, kemudian di tahapan kedua mungkin mencapai 25% lagi. Nah, ini yang tahapan kedua ini sesuai dengan aturan dari Pemkab itu per Juli katanya baru bisa dimohon. Cuman kadang-kadang mungkin perlu pemahaman lebih lanjut kenapa di tahapan kedua ini harus bulan Juli, karena jujur juga kita katakan, jujur juga kita mesti rencanakan pembangunan di desa itu kan istilahnya berjalan periodik gitu loh. Nah, tetapi ketika kita merencanakan sesuatu, kemudian melaksanakan sesuatu, terhalang oleh dana, begitu, kadang-kadang kita di desa agak riskan juga, prihatin gitu, sehingga apa yang kita rencanakan periodik di desa itu seolah-olah sedikit terganggu juga dengan kondisi keuangan seperti itu. Jadi karena seperti kemarin ya, jujur kita katakan persoalan siltap itu, kemudian juga uang rutin operasional kantor seperti itu sedikit terganggu ya dengan keterlambatan terkucurnya dana itu. Tapi jujur kita juga sih katakan, kita tidak menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi kalau memang ini disebut kata prihatin, ya mesti kita kejar biar tidak prihatin, kan gitu Bang aja ya. Ya, biar tidak prihatin seperti itu. Makanya rencana mungkin berikutnya dari kabupaten dan kita juga setuju dari pihak desa, di bulan Juli ini kita akan mungkin mulai sudah merancang RPJMdes atau musrenbang untuk tahun berikutnya, sehingga tidak ada kesan kelambatan tadi. Ya, selama siltap belum cair, gimana solusi teman-teman di Kades di seluruh kabupaten Buleleng menyikapinya, Pak Muda? Itu pinjaman di NBD atau di mana, Pak Muda? Karena siltap ini kan harus sebagai salah satu sumber dari Kades ya. Mungkin ada satu-satunya sumber Kades juga dalam menghidupi, menafkahi keluarganya.
Betul, Bung Ratmati, salah satu tugas dari seorang perbekal dalam hal ini, ya kan dia juga seorang manajer kan. Ya, taruhlah kalau memang itu adalah sebuah perusahaan yang harus dijalankan oleh seorang manajer, karyawan mesti disejahterakan dan sebagainya. Tapi solusi yang ada kemarin ketika persoalan itu kita hadapi, ada yang disebut dengan silpa. Ya. Jadi mungkin sisa anggaran tahun lalu atau dalam bentuk perencanaan itu belum terrealisasi, itu memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan untuk talangan silpa. Mohon maaf, talangan siltap ya. Talangan siltap sehingga rekan-rekan perangkat desa itu bisa melakukan aktivitasnya. Ini terutama desa yang memiliki silpa, Bung. Tapi kalau tidak, ini juga perlu kita pikirkan di mana mereka punya kesempatan untuk meminjam dana, talangan dan sebagainya, sehingga terasa sedikit berat juga kita di desa untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai pelayan masyarakat dan sebagainya, meskipun kadang-kadang jujur kita katakan kita sebagai perbekal pun terasa agak miris juga kalau memaksakan ketegasan kepada staf, karena memang selama ini mereka juga bermasalah tentang kehidupan mereka kan gitu ya, Bung Giras ya. Ya seperti itu ya, kadang-kadang seperti itu keadaannya ya, kita bilang adanya sesungguhnya seperti itu. Tapi solusinya apa? Teman-teman terutama yang tidak punya silpa, yang tidak punya silpa mungkin ya seperti tadi, seperti Bung Ratmati, ada keuangan di desa seperti atau lembaga-lembaga yang mengelola keuangan di desa seperti LPD, mungkin juga yang sudah punya BUMDes atau mungkin dia punya koperasi apa dan sebagainya, ya bermainnya di wilayah itu saja dulu lah, yang penting bisa jalan, Bung Ratmati. pinjaman bunga 5% untuk membayar gaji. Ya, tetapi kan ada kesepakatan tertentu juga ya tentunya di desa gitu. Iya, Pak Ketua Forkom, di tengah keprihatinan yang disampaikan tadi, siltap belum terbayar, tapi beberapa minggu kemarin saya dengar para kades melakukan studi keluar Kabupaten Buleleng. Ini apa yang mendasar ini? Ya, kembali siltap belum cair. Tetapi kita sudah kejar itu, Bung. Jadi ketika kami melakukan studi banding, ya kita berusaha juga menyampaikan ini kepada yang bertanggung jawab dalam hal ini, ya kepada Bapak Bupati. Semalam kita sudah sampaikan, tetapi pada saat kami melakukan studi banding itu sementara waktu sudah terjawab pada saat itu. Jadi teman-teman kita sebelum kita tinggalkan studi banding ke Tangerang kemarin itu mereka sudah terima silpa begitu. Tetapi itu ya sedikit juga kita agak mengejar gitu, agak ya tergesa-gesa juga bagaimana caranya mereka supaya menerima itu bulan Mei, kira-kira sampai bulan Mei dulu ya itu. Tetapi syukurlah ya semua sudah terjawab seperti itu. Dan untuk perlu disampaikan juga, studi banding itu kemarin ya kami juga sedikit dikejar-kejar oleh media begitu. Ada yang bilang bahwa penggunaan uang negara lah, atau mungkin ya kalau bahasa Balinya dipakai melalui begitu. Sungguhnya jujur saya katakan studi banding itu penting sekali bagi rekan-rekan kades atau perbekal, karena maksud saya ketika mereka mengikuti studi banding itu, pertama komparasinya ada di tempat kita membandingkan membandingkan kondisi pengelolaan keuangan di kabupaten kita, kemudian di kabupaten yang kita tuju. Jadi di sana ternyata memang ya persoalan sistem atau cara mereka menyikapi aturan-aturan itu saja sih sesungguhnya. Ada yang lebih cekatan barangkali atau bagaimana, sehingga kadang-kadang terkesan sedikit terlambat atau mungkin kehati-hatian yang sedikit berlebihan juga kadang-kadang kan, karena persoalan keuangan kan riskan. Jadi perbekal itu sendiri setelah diajak studi banding dia merasakan, selain daripada mereka harus paham bagaimana menempatkan diri dia pada pengelolaan keuangan itu, mana dana yang mereka harus kondisikan untuk itu,
ya untuk dana-dana yang lain itu mereka juga harus paham. Bukan hanya semata-mata kita hanya sekedar berdharma wisata, bukan, maksud kita mereka bisa memposkan dana itu di mana. Dan kemudian mereka harus paham pengelolaan dana keuangan itu ya seperti apa yang saya sampaikan, siklusnya itu harus dipahami oleh perbekal. Itu yang terpenting sesungguhnya dalam tujuan saya itu melakukan studi banding, dan nanti mungkin berikutnya ada juga rencana seperti itu, tapi di tahun yang akan datang mungkin ya, biar enggak dalam 1 tahun sekian terus studi banding terus nanti ada persepsi lain lagi. Iya. Kemudian tadi sudah mendapatkan hasil, teman-teman sudah mendapatkan hasil dari studi banding, adanya pemahaman Pak ya, peningkatan pemahaman terhadap aturan-aturan dan pengelolaan keuangan, terutama karena bagaimanapun juga persoalan-persoalan ini sering muncul di Kabupaten Buleleng. Nah kemudian terkait dengan wacana di DPRD Buleleng membentuk Pansus 1 terkait dengan keberadaan perangkat desa Pak, gimana kondisinya di Buleleng saat ini? Mohon maaf, menurut Maji masalah perangkat desa gitu ya, membuat pansus ya. Ya bagi kami di desa adalah merupakan kewajiban untuk melakukan kesiapan tentang hal itu. Ya, memang kalau kita lihat desa itu dengan karakter tersendiri, kemudian juga heterogenitas persoalan itu mesti semua pihak juga harus menyadari dan mempelajari persoalan itu. Ya, kami di desa yang paling sering berhadapan dengan persoalan seperti itu, nampak perlu kesadaran tingkat tinggi juga ya. Jadi ada persoalan perangkat, ada persoalan dana desa, ada persoalan dana-dana yang lain dan sebagainya itu. Dan kemudian terkait juga dengan sirkulasi dan sebagainya seperti kemarin, kalau persoalan dana sih sudah biasa kita dibina oleh inspektorat dan sebagainya, sehingga terkait dengan perangkat desa ini yang berpolemik sedikit, ada yang masa jabatannya sudah berakhir dan sebagainya. Ini menyulitkan sekali juga ya untuk sirkulasi pengelolaan dana itu ya. Sekdesnya lah yang ditarik, kemudian juga kebetulan kaur keuangan bendahara dan sebagainya itu sudah habis masa jabatannya. Ini juga ya sedikit dilema bagi kami di desa, tetapi ya kita berharap ya pada prinsipnya sekali dengan keterbatasan itu pun kami berusaha tertatih-tatih untuk menjawab itu dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat biar maksimal pula apa yang kami lakukan seperti itu. Iya, gitu. Kemudian sebelum kita break, Pak Ketua Forkom, satu lagi terkait dengan keberadaan desa adat di desa dan desa pemerintahan administrasi. Nah, bagaimanapun juga ini menjadi persoalan baru ketika nanti adat punya dana yang dititipkan dalam APBDes, Pak ya. Ini sering menjadi persoalan dan mungkin akan menimbulkan persoalan ketika teman-teman kades dan juga teman-teman berdesa adat atau klien adat di masing-masing itu terjadi gap, Pak. Gimana harapan Pak Ketua Forkom? Betul sekali itu. Realitanya seperti itu sih sesungguhnya. Tetapi ya, kuncinya sekali adalah kembali kepada sebuah kesadaran ya, untuk membangun kesadaran itu sendiri bahwa sesungguhnya itu adalah bermainnya di aturan, menurut Mas. Jadi itu bukan rekayasa atau mungkin ya keinginan-keinginan tertentu dari salah satu pihak, seperti dalam hal ini katakanlah pemerintahan dinas. Sesungguhnya kita diatur oleh aturan. Jadi persoalannya adalah, pertanyaannya apakah kita paham dengan aturan itu, mengerti dengan aturan itu, apalagi bisa tidak melaksanakan aturan itu sendiri, kan gitu ya persoalannya. Nah sekarang dengan perubahan ke 113 ini, apapun alasannya, rekan-rekan di adat mesti meningkatkan kesadaran dalam hal ini, bahwa kami sebagai kepala desa atau perbekal itu diposisikan sebagai verifikator gitu, memverifikasi, wajib tahu hukumnya ya persoalan yang ada di desa adat itu sendiri, terutama dalam hal penggunaan dana PKK itu sehingga ya
ada terkesan mengintervensi lah dan sebagainya, jadi membatasi. Sesungguhnya sekali ya kami juga tidak ada seperti itu, cuman ya kami sadari bahwa kita sama-sama punya niat untuk membangun desa. Tapi apa persoalannya ketika jika memang tidak ada dusta di antara kita, apa yang harus ditakutkan kan gitu ya. Jadi seperti itu, mari kita saling terbuka lah, saling memahami, saling bertanggung jawab dalam hal itu, Bung Tata. Baik, terima kasih Pak Mades DJ, Ketua Forkom Kades Kabupaten Buleleng. Sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.